Halo Sobat Aviasi, Assalamualaikum. Konnichiwa, minna. Welcome back to the Control.id dan masih bersama saya Nila Novitano. Semoga Sobat Aviasi nggak bosen ya lihat saya. Sebelum lanjut saya mau klarifikasi sedikit nih ya. Klarifikasi artis loh. Ya enggak sih. Nah sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Sobat Aviasi yang sudah memberikan kritik dan sarannya, terutama mengenai tangan saya yang tiada berhenti bergoyang. To be honest, sebenarnya itu saya dikendalikan. Aku juga nggak tahu kenapa tangan aku bisa seperti itu. Itu tuh kayak gerakannya tuh kayak melakukan ritual tertentu gitu nggak sih? Iya, serius loh. Ini sebenarnya channel aviasi atau mistis ya? Roger Indonesia 616, confirm 12375. Like 12375 Indonesia 616, sorry what? Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas ATC secara umum. Dan kali ini kita bakalan ngebahas gimana sih seorang ATC itu memandu pergerakan pesawat supaya aman, lancar, dan terkendali. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng tinggal teng supaya Sobat Aviasi langsung tahu video-video terbaru dari kita. Nah, jadi ini pembahasannya sangat kompleks ya, tapi kita bakalan coba menjelaskannya sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, karena sejatinya pekerjaan ATC itu sudah cukup berat ya. Alangkah baiknya disampaikan dengan seringan-ringannya saja. Nah, yang pertama kita bakalan ngebahas gimana sih seorang ATC itu memandu pergerakan pesawat di darat. Nah, karena kebetulan saya bertugas di Bandara Tokyo Haneda. Bercanda. Nah, karena saya bertugas di Bandara Soekarno-Hatta, jadi yang menjadi tolak ukur di video kali ini adalah Bandara Soekarno-Hatta ya Sobat Aviasi. Nah, di sini tuh ATC terbagi atas beberapa unit. Yang pertama ada unit tower control, yang kedua ada approach surveillance control, dan yang ketiga ada area surveillance control. Blackpink in your area? No, bukan itu. Nah, jadi yang mengatur pergerakan pesawat yang masih ada di darat, yang masih ada di bandara adalah tower control. Nah, kalau katanya nih ya, ATC itu memiliki kedudukan yang tinggi dan wawasan yang luas. Ini cocok disematkan untuk tower controller. Kenapa? Karena dia benar-benar mengandalkan mata. Semua pergerakan yang ada di bandara itu tak luput dari penglihatannya. Wow, menarik ya. Sugoi. Tapi tidak lupa seorang ATC selalu bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku ya. Nah, Sobat Aviasi, di bandara sendiri tuh ada jalan khusus yang dibuat hanya untuk pesawat. Jadi hanya pesawat yang boleh menggunakan jalan itu. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu ya. Dan jalan ini dinamakan taxiway. Taxi? Bukan itu ya. Nah, kalau Sobat Aviasi nih pernah boarding ya, pernah naik pesawat, posisi pesawatnya itu ada di mana? Iya benar, di tempat parkir ya. Jadi nggak mungkin kan dari tempat parkir langsung take off gitu, langsung lepas landas, cung gitu, enggak kan. Nah, sebelum masuk ke landasan pacu, dia jalan kayak pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan. Nah, jalan yang dilalui itu adalah taxiway. Nah, saat landing juga ya Sobat Aviasi, jadi landing, touchdown gitu ya, keluar dari landasan pacu menuju parkiran kayak ada jalan pelan-pelan gitu ya kan. Nah, itu juga disebut taxiway. Nah, taxiway sendiri itu cuma muat satu pesawat ya, jadi pesawat yang di belakangnya itu nggak bisa nyalip ya. Nah, semua pergerakan pesawat yang ada di taxiway wajib hukumnya mendapat izin dari ATC. Dan pilot juga harus mengikuti instruksi dari ATC, nggak boleh nggak mau. Nah, kita ambil contoh nih ya, misalnya di taxiway itu
persimpangan kayak gini ya bentuknya. Jadi sebenarnya sama sih kayak di jalan-jalan raya ya, di persimpangan. Jadi ini ada pesawat satu, boleh sebut merek nggak sih? Ya, udah kayak channel besar, nggak boleh sebut merek ya. Tapi doain aja Sobat Aviasi sampai siapa tahu dapat sponsor ya kan. Amin. Oke, nggak boleh sebut merek dulu. Oke. Nah, di persimpangan ya, jadi ada dua pesawat yang mau ketemu lagi tuh, mau menuju di taxiway satu yang sama gitu ya. Jadi sebut saja ini si Perkutut Air mau belok ke kanan memasuki taxiway, dan si kakak tua R ini mau lurus gitu. Nah, yang menentukan siapa yang pertama itu ATC ya. Jadi nggak bisa suka-suka hatinya aku duluan lah, kau nunggu, nggak bisa. Jadi misalnya kakak tua R, kamu duluan aja ya, kamu yang pertama. Oke siap, kata si kakak tua R kayak gitu ya kan. Terus ini si Perkutut R, Perkutut R kamu yang kedua ya, ikutin si kakak tua. Ih nggak mau, nggak bisa si kakak tua. Si Perkutut R ini bilang nggak mau, dia harus mengikuti. Siap, aku yang kedua, set. Jadi kayak sejalan gitu, set gitu kan. Nah, urutan penggunaan landasan pacu juga kayak gitu ya Sobat Aviasi. Siapa yang mau take off gitu, siapa yang mau lepas landas, dan pesawat-pesawat yang mau landing, itu semua juga ada urutannya, dan yang menentukan juga yang Maha Kuasa, iya bener, dan juga ATC. Nah, jadi harus sesuai SOP yang berlaku. Misalnya ini ada 3 atau 4 pesawat yang mau memasuki landasan yang mau berangkat, dan ada 10 pesawat gitu ya yang mau mendarat gitu ya. Jadi ATC juga nggak bisa suka-suka hatinya gitu. 10 pesawat lah aku landingkan dulu, baru aku masukkan 1 yang berangkat. Nah, itu nggak bisa. Kalau misalnya yang mendarat itu dirasa cukup untuk memasukkan satu pesawat ke landasan untuk berangkat, nah itu harus dilakukan karena itu memang sesuai SOP yang berlaku. Begitu ya Sobat Aviasi. Nah, itu tadi cara bagaimana seorang ATC mengatur pergerakan pesawat yang masih berada di darat ataupun di bandara. Gimana kalau udah pesawatnya sudah terbang, sudah mengudara, sudah menghilang di balik awan ya? Udah kayak lagu. Nah, untuk pemanduan pesawat yang sudah berada di udara dari ketinggian 4.000 kaki sampai 24.500 kaki, ini menjadi tanggung jawab unit Approach Control Surveillance, atau disingkat dengan APS. Dan dari ketinggian 24.500 kaki sampai 60.000 kaki, ini menjadi tanggung jawab unit Area Surveillance Control, atau yang disingkat dengan ACS. Nah, di udara sendiri juga memiliki rute jalan-jalan sama seperti di jalan raya. Jadi kalau di udara itu ada awan gitu ya, ditancapkan gitu nama jalannya. Jalan Jenderal Sudirman kayak gitu. Ya, percaya. Ikan hiu makan tomat. Jadi pesawat udara yang terbang itu juga nggak bisa terbang suka-suka hatinya ya. Walaupun langit terbentang luas gitu ya, tetap harus mengikuti aturan SOP yang berlaku. Maka seorang ATC harus memberikan instruksi kepada pilot agar pesawat itu terpisah dan mendapatkan separasi dan jarak yang cukup sehingga pesawat itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka seorang ATC harus menentukan urutan kedatangan pesawat dengan memperhatikan apa aja, tipe pesawatnya, ya, kecepatan pesawatnya, ketinggian pesawatnya, dan juga tingkat urgensinya. Nah, caranya itu dengan memberikan instruksi kepada pilot agar kecepatan pesawatnya itu dikurangi gitu ya. Jadi yang awalnya misalnya kecepatannya itu 200 km per jam, dikurangi, 150 km per jam aja ya, supaya tercipta separasi yang cukup. Nah, kalau misalnya nih ya pembatasan kecepatan juga dirasa kurang, nah misalnya ini ada 2 pesawat yang di belakang ini boleh dibelokkan sedikit ke kiri atau ke kanan, boleh ya, sampai tercipta separasi atau jarak yang cukup antara kedua pesawat ini. Nah, jaraknya udah cukup nih, balikin lagi nih si Perkutut R. Loh, kok Perkutut R lagi? Ya udah, ini si kakak tua sama si Perkutut R. Si Perkutut R tadi udah dibelokkan ke kanan ya. Sekarang jaraknya udah cukup nih sama si kakak tua. Dikembaliin lagi dia ke rute yang sebenarnya. Nah, lalu
Masih juga si perkutut ini nyusul si kakak tua. Nah, bagaimana ya caranya? Nah, gimana caranya? Nah, ada cara terakhir nih, senjata pamungkasnya. Pesawatnya harus diapain? Diputer-puter ya. Jadi tuh kayak macet di udara gitu. Jadi bukan di darat aja ya ada macet. Nah, diputer-puter, di holding ya kan. Jadi di holding ini pun juga ada ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak boleh ada dua pesawat di ketinggian yang sama gitu berputar-putar, tidak. Jadi ada jarak vertikal 1000 feet ya, 1000 kaki antara pesawat-pesawat yang berputar-putar ya, yang holding namanya. Dan holdingnya itu ya, berputar-putarnya itu juga pada titik yang sudah ditentukan. Jadi bukan suka-suka hatinya mau holding di mana, mau muter-muter di mana. Iya, aku mau muter-muter di sungai inilah, di atas sungai ini, nggak bisa. Itu juga sudah ditentukan ya, Sobat Aviasi. Well, jadi itu penjelasan singkat ya, penjelasan sesederhana dan sesimpel mungkin mengenai bagaimana sih seorang ATC mengatur pergerakan pesawat yang ada di darat maupun di udara. Nah, jadi Sobat Aviasi, kalau masih ada yang nyangkut gitu di hatinya ya, masih banyak pikiran-pikiran dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, boleh banget tulis di kolom komentar. Mau nanya apa aja boleh, misalnya nih ya, Mbak, sebelum memandu pesawat itu perlu olah rahang dulu nggak sih? A, I, U, E, O. Pokoknya boleh nanya apa aja ya yang ada di kepala Sobat Aviasi, tuangkan aja. Nah, di subscribe udah ya kan, komentar udah, jangan lupa juga di like and share ya, berikan kritik dan saran yang membangun supaya channel ini makin berkembang dan maju ya Sobat Aviasi. Well, sampai bertemu di video selanjutnya Sobat Aviasi. Terima kasih sudah menonton. Arigatou gozaimashita. See you. Jane. All station break.